Good morning guys. Kita cerita tentang zaman kemerdekaan ya. Dulu kan Jepang cabut tuh ketika dibom atom sama Amerika. Nah, Indonesia lapaknya kosong guys. Tadinya lapak Belanda, kemudian ditempati sama Jepang. Kemudian Jepang dibom, cabut, kosong. Nah, merdeka deh tuh. Waktu itu Soekarno rada-rada nggak pede gitu mau proklamasi, karena dia bilang tunggu dulu, tunggu BPUPKI ya. Waktu itu ada badan yang mau mempersiapkan kemerdekaan, namanya BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi udah tanggung, kata pemuda-pemuda. Soekarno nunggu-nunggu, akhirnya pemuda nggak sabar, udah diculik aja, kita culik aja Soekarno. Akhirnya Soekarno diculik ke Rengas Dengklok, suruh proklamasiin di Rengas Dengklok. Akhirnya proklamasiin, kemudian besoknya baru proklamasi 17 Agustus. Nah, setelah itu Belanda nggak terima dong gitu. Ini gimana nih? Ini negara nih, bangsa jajahan nih, inlander, yang tadinya dijajah main merdeka-merdeka aja, diserang lagi guys, dihajar lagi, kirim lagi pasukan. Ini bangsa verdomah nih, pengen merdeka, gaya-gayaan, enak aja loh, kata Belanda. Udah perang lagi, hajar lagi guys. Habis dihajar, akhirnya kelabakan kan tuh, kelabakan sampai tahun 47, dihajar terus, kirim pasukan terus. Akhirnya ada perjanjian Linggarjati, perundingan Linggarjati. Nah, habis perundingan Linggarjati itu sangat-sangat mendesak pemerintah RI itu. Perjanjian Linggarjati nggak selesai, kemudian dihajar lagi terus sama Belanda. Akhirnya PBB membentuk Komisi 3 Negara. Yang bikin PBB nih, ceritanya untuk menetapkan masa depan bangsa Indonesia. Bersidanglah di situ Indonesia, Belanda, wasitnya Amerika, gitu ceritanya gitu. Indonesia diwakili oleh Australia, namanya Richard Kirby. Kemudian Belanda diwakili oleh Belgia, gitu, namanya Paul Zielen. Gitu. Kemudian wasitnya Amerika di kapal perang USS Renville. Nah, itu kapal perang guys, Renville tuh namanya kapal perang Renville itu. Dia bersandar di Tanjung Priok. Nah, perjanjian ini membicarakan masa depan bangsa Indonesia ya. Tapi yang berunding bule semua, kan dodol. Iya. Dari Indonesia Richard Kirby, orang Australia. Dari Belanda orang Belgia, si Paul Freeland. Yang dari Amerika juga bule juga. Kan kurang ajar. Kong kalingkong itu namanya. Akhirnya diputuskanlah beberapa perjanjian, isi perjanjian tentang nasib Republik Indonesia. Nah, isi perjanjiannya tuh sangat-sangat merugikan. Ya merugikan lah. Orang panitianya juga londo-londo semua. Panitia londo kok, bule-bule. Nah, kita nggak ada di situ ya, tenang saja itu membela mereka. Katanya panitianya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nation. Wah. United Nation ini punya bule guys. Punya kepentingan mereka. Dari mana PBB itu netral? Isinya, Republik Indonesia hanya sekitar Jogja dan 5 kresidenan. Wah. Jadi RI wilayahnya itu cuma Jogja. Kemudian dari situ ada batas, namanya batas Van Mook.
Itu batas demarkasi antara wilayah RI dengan wilayah bukan RI, wilayah Belanda itu. Jadi isi Renville itu perjanjiannya RI itu isinya Jogja aja dan sekitarnya. Di luar itu milik Belanda gitu. Yang nanti akan dibentuk negara bentukan Belanda. Bentuknya negaranya apa? Belum tahu waktu itu. Tapi ada negara lagi nanti bentukan Belanda. Nah, kan kurang ajar isinya itu. Indonesia cuma Jogja dan sekitarnya. Akhirnya Jawa Barat, Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, Aceh semua, Sulawesi kosong. Kenapa kosong? Bukan punya Indonesia. Tentaranya semua ditarik ke Jogja. Termasuk tentara Siliwangi waktu itu yang dari Jawa Barat tuh kan ada Long March Siliwangi tuh. Itu dari Jawa Barat jalan kaki, semua tentara jalan kaki guys ke Jogja. Karena apa? Karena udah wilayah Belanda ini. Itu. Setelah wilayah ini wilayah Belanda, udah nggak ada lagi kosong kan? Di tahun 48 itu Belanda kirim terus tuh pasukannya. Orang Belanda tuh di sini dulu sampai 50.000 orang. Tahun 47 50.000 orang. Tahun 48 itu sampai 80.000 orang. Orang Belanda di sini 80.000 orang. Bayangin, orang Belanda kan kecil sedikit, tapi anak mudanya ke sini semua, 80.000 orang. Nah, habis itu kosong kan di sini. Nah, di situ para pejuang-pejuang kecewa sama Soekarno. Kenapa Soekarno masa persetujuan gitu ditanda tangan? Itu Soekarno setuju tuh guys, ditanda tangan sama dia. Itu. Akhirnya pejuang-pejuang kecewa. Wah, pejuang sini, udah kalau gitu kita bikin lagi negara, bangkitlah. Nah, disitulah Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia. Gitu. Jadi tahun 7 Agustus 49. Jadi kalau dikatakan Sekar Maji Marijan memberontak terhadap RI, ya enggak lah. Itu Sekar Maji Marijan NII itu ngerek bendera berontak terhadap Belanda. Karena demarkasi Van Mook di situ bukan wilayah RI, wilayah Belanda. RI-nya kemana? RI-nya mau udah keok, udah cabut dia ke Jogja. Jadi kalau dibilang NII memberontak terhadap RI, ya, kalau kita lihat sejarahnya nggak begitu guys. Di situ kosong wilayah, nggak ada yang namanya Republik Indonesia, adanya wilayah Belanda. Kemudian kita lihat bahwa setelah proklamasi 49 itu, ya NII ya perang lagi. Sama siapa perangnya? Sama Belanda. RI-nya sudah di Jogja, nongkrong dia, parkir di Jogja. Yang berjuang di sini ya Kartosuwiryo, negara Islam Indonesia. Disambut juga oleh Kahar Muzakar waktu itu, dan disambut juga oleh Daud Bere. Banyak lagi yang nyambut sebenarnya, dan beberapa daerah lagi yang menyambut tapi nggak dimasukkan dalam sejarah, tapi yang dimasukkan di buku sejarah itu jelas Daud Bere, Aceh, dan Kahar Muzakar. Jadi Anda jangan memasukkan kategori Kahar Muzakar atau Daud Bere sebagai pemberontak. Justru dia yang berjuang melawan agresi Belanda yang kedua. Itu. Ini guru sejarah suka ngibulin nih. Gak tahu guru sejarah, gak tahu dari mana ya kok dibilang Daud Bere pemberontak, Kahar Muzakar pemberontak, dari mana? Itu. Nah, setelah dar-der-dor semua, diundanglah yang namanya Soekarno ke konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Berangkatlah politikus-politikus Indonesia tuh, Budi Utomo segala macam berangkat ke Belanda. Ngapain gitu?
Ya kong kaling kong lagi. Kong kaling kong kasak kusuk gitu. Apa isi kong kali kongnya? Ya, coba guys, Anda buka catatan sejarah apa isi konferensi meja bundar. Coba lihat isinya. Isi konferensi meja bundar itu kurang ajar semua. Pertama udah didiskreditkan, RI cuma Jogja. Isi konferensi meja bundar dibentuklah yang namanya RIS, Republik Indonesia Serikat gitu. Nah, RIS ini bentukan Belanda, RIS ini bukan RI, jangan salah. RIS ini bentukan dari Belanda gitu. Itu dulu Perdana Menteri RI itu namanya Amir Syarifuddin dulu. Itu mengundurkan diri, guys. Saking sebelnya sama Soekarno tuh bisa terima gitu, Amir Syarifuddin mengundurkan diri. Oh, keren tuh orang. Akhirnya berangkat nih si jongos-jongos Belanda. Sorry ya guys, saya bilang jongos Belanda. Habis mau aja ke Belanda konferensi kasakusuk. RI-nya dikemanain? RI-nya dikasih cuma segede Jogja. Kan sebenarnya ngeledek itu. Asal ada aja gitu loh sebenarnya. Asal ada aja itu RI. Sebesar Jogja. Konferensi lah mereka, konferensi meja bundar. Sementara di Jawa Barat, Sulawesi itu perang Darder itu NII itu, guys. Kartosuwiryo tetap perang Darder sama Kahar Muzakar sama Daud Bereh, perang lawan Belanda itu NII, bukan RI. RI-nya emang nggak perang sama Belanda, RI-nya kasakusuk di sono gitu tuh. Saya bukan belain NII guys, bukan. Tapi kita baca sejarah gitu. Bukan belain NII atau belain Zaitun, bukan. Zaitun mah urusan sono lah, bukan urusan saya. Ini kita bicara masalah sejarah ya. Nah, jadi konferensi meja bundar. Bentuklah konferensi membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Kalau udah Indonesia Serikat, nah berarti negara bagian. Ada negara bagian Sumatera, ada negara bagian Jawa Tengah, Jawa Timur, ada negara bagian Sulawesi. Jadi bikin ya kayak Amerika lah, Amerika Serikat, negara serikat. Masing-masing negara serikat punya presiden. Termasuk Soekarno juga waktu itu Presiden RI gitu. Siapa presiden RIS-nya? Nah, ada itu namanya presiden RIS, namanya As-Saad. Nah, orang Padang tuh, As-Saad gitu. Itu bapaknya kakeknya sahabat saya tuh, bro, As-Saad. Diserahkanlah itu yang namanya pemerintahan dari Soekarno ya, dikasih ke As-Saad. Teng gitu, ada serah terimanya, fotonya ada tuh. Penyerahan kedaulatan dari RI ke RIS, dari Soekarno ke As-Saad. Ya udah, kalau udah begitu mah udah ecek yang namanya RI dong gitu. Lain. Maka peganglah si RIS nih. Si RIS pulang ke Indonesia. Loh, kata Kartosuwiryo, ini apa-apaan nih? Ngaku-ngaku negara kita gitu. Orang kita udah ngerekin bendera, malah bentukan Belanda si RIS ini. Itu. Akhirnya si RIS ini dibiayai oleh Belanda untuk memerangi NII gitu. Saya bukan belain NII, bukan, tapi sejarahnya begitu gitu. Karena yang diakui oleh Belanda, Amerika dan lain-lain sebagainya adalah RIS, bukan NII. Ya dalam sejarah akhirnya NII dihajar terus sama RIS. Jadi si jongos-jongos Belanda ini bersama-sama memerangi. Dulu ada namanya pasukan Hizbullah Sabilillah gitu. Itu diperangi itu. Ya kita terlepas daripada NII bagaimana, dia pakai dasarnya apa ya, tapi yang jelas memang dasarnya kan hukum Islam ya.
Kalau hukum Islam, ya, negara Islam, ya, ya susah juga ya sebenarnya ya. Jangankan orang agama lain, orang agama Islam aja ada yang nggak suka negara Islam, ya kan? Jangankan orang agama lain, orang yang agama Islam aja nggak mau negara Islam. Ada mana mau NU negara Islam? Itu udah jelas-jelas nggak mau dia pakai hukum Islam. Padahal orang Islam gitu. Ya, yang ini bukan ngebelain, kita cuma bicara sejarah gitu. Kalau saya sih bilang negara Islam juga nggak benar. Nggak boleh namanya Islamic State berdasarkan sebuah agama, nggak bisa juga guys. Masa bikin negara agama gitu, ntar yang agama lain bagaimana? Negara Kristen Islam gitu, misalnya NKI gitu, pasti nggak suka kan orang Islam. Negara NKI, enak aja ada NKI, enak aja ada NKI gimana gitu. Atau negara Buddha Indonesia. Nggak bisa juga gitu. Kalau kita buka ya, kenapa kok bisa Kartosuwiro negara Islam? Memang apa sejarahnya itu, alternatifnya kalau bukan Pancasila apa dong? Dulu Pancasila itu ada yang namanya Piagam Jakarta guys. Piagam Jakarta itu nomor 1 silanya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi segenap pemeluknya. Ada itu di Piagam Jakarta. Zaman dulu tuh. Sampai sekarang di pembukaan UUD 45 ada. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi segenap pemeluknya. Nah, itu aneh juga. Kenapa aneh? Ntar kalau yang Islam berzina dirajam, hukum Islam. Kalau yang bukan Islam nggak apa-apa gitu. Mungkin gimana coba? Hukum kisos gitu. Misalnya ditonjok, gigi balas gigi. Ini ditonjok giginya orang Islam copot gitu. Yang ditonjok orang Islam, yang nonjok bukan orang Islam gitu, non Islam. Nggak bisa balas. Kenapa? Non Islam. Tapi kalau dia orang Islam nonjok orang yang lain gitu, orang Kristen boleh balas, dicopotin lagi giginya. Kan nggak bisa gitu. Membunuh harus dibunuh lagi. Terus gimana kalau yang membunuh orang Islam dibunuh lagi? Kalau yang membunuh bukan orang Islam gimana? Kan mata balas mata, gigi balas gigi, nyawa balas nyawa. Dalam hukum kisos begitu. Nah itu nggak bisa seperti itu kalau dasarnya adalah agama ya. Tapi kalau dasarnya adalah hukum Tuhan, harus. Hukum Tuhan tidak melihat agama. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah, itulah orang-orang kafir. Hukum Allah loh, bukan hukum Islam. Beda itu. Hukum Allah di Quran ada, di Injil ada, di Taurat ada hukum Allah. Makanya jangan bikin negara Islam, bikin negara Allah gitu. Negara Allah Indonesia gitu boleh tuh. Atau negara Tuhan Indonesia berdasarkan hukum Tuhan, boleh, keren. Umat yang lain juga menyambut. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum berdasarkan hukum Allah, itulah orang kafir. Ada juga tuh wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul zolimun faulaika humul fasikun. Ada kafirun, zolimun, fasikun. Ada di surat Al-Maidah ayat 44, 45 itu. Jelas wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zolimun. Barang siapa yang tidak mau berhukum berdasarkan hukum Allah, dialah orang-orang yang zolim. Itu ada lanjutan daripada hukum kisos. Mata balas mata, gigi balas gigi. Ada. Kemudian nyawa balas nyawa, itu ada itu. Kan kelihatannya hukum kisos kejam ya. Kayaknya gimana guys, mata balas mata, gigi balas gigi. Jadi kalau nonjok orang gigi, kita nyopotin nih gigi orang, itu orang itu boleh nonjok balik ke kita bro gitu.
Kalau kita nyopotin satu, balasnya juga satu juga. Jangan buy one get one. Lu nyopotin satu, lu balasnya dua, saking keselnya. Nggak boleh itu. Jadi gimana nonjok supaya copot satu, susah juga bro. Gimana caranya? Tapi ya begitulah. Bahkan luka-luka pun ada kisosnya. Begitu. Bahkan luka-luka pun ada kisosnya. Misalnya di pakai pisau nih, kita luka nih segini nih. Itu diukur berapa senti lukanya. Balasnya juga segini. Kalau mati gimana? Ya, mati keluarganya boleh menuntut. Namanya dihukum mati ya. Ya, boleh dibunuh lagi. Kok gitu? Kejam dong, pembunuhan dong. Ya, itulah hukum yang seadil-adilnya. Itulah hukum yang paling adil. Itu Tuhan pencipta alam semesta bikin hukum buat manusia seperti itu. Di dalam Alkitab, dalam Taurat begitu, di dalam Injil begitu, di Quran juga begitu, sama. Taurat juga begitu, ada isinya persis. Nanti saya bacakan ya. Mata balas mata, gigi balas gigi, ada di Taurat. Di Injil juga ada begitu. Sama, Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa guys, Yesus itu hukum kisos. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi kedatanganku adalah untuk menggenapinya. Begitu. Apa kok orang bilang udah hukum Taurat nggak berlaku? Tuh Paulus tuh kurang ajar tuh Paulus. Bukan Paulus teman ente, bukan Paulus yang dulu. Nama Paulus soalnya banyak. Jadi Paulus dulu bilang dia belajar dari Yesus. Yang mana? Yesus bukan darah daging, Yesus yang sudah menjelma gitu. Siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat, nggak ada saksinya. Pokoknya dia cerita aja kalau dia belajar dari Yesus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi kedatanganku adalah untuk menggenapinya. Di Quran juga begitu, Nabi Muhammad juga sama. Wa musaddiqo lima bayna yadayh. Itu sama. Aku datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sama. Inna haza suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inilah kitab, inilah ajaran awal, ajaran original. Sufi Ibrahim wa Musa, yaitu ajaran Ibrahim dan ajaran Musa. Sama, kitab Ibrahim dan kitab Musa. Kembali kepada kemerdekaan tadi. Udah, jadi jauh banget beloknya. Konferensi meja bundar. Nah, habis konferensi meja bundar tuh, ya dia hukumnya pakai hukum sana, namanya Undang-Undang Sementara UUDS. Jadi setelah zaman KMB tuh Indonesia punya dua hukum tuh guys, Undang-Undang 45 sama Undang-Undang RIS. Nah itu kacau tuh. Gimana sih kalau nggak kacau? Ya kacau lah. Masa pohon punya akar beda-beda? Yang satu akarnya Undang-Undang 45, yang satu akarnya Undang-Undang RIS buatan Belanda. Tarik menarik di situ. Tarik menarik. Kemudian pada prinsipnya harus menepati KMB kan, konferensi meja bundar kan. Nah, setelah waktu berjalan, akhirnya Soekarno sadar tuh guys. Soekarno akhirnya sadar juga, wah, gue dikelecehin ya sama Belanda nih. Dikelecehin sebab Jogja dihajar lagi tuh. Jogja sendiri dibom lagi waktu itu. Lapangan terbang apa namanya ya? Lapangan terbang Jogja dibom lagi sama Belanda. Padahal udah tinggal segitu, tinggal seuprit, masih dibom juga. Dasar dah. Nah, akhirnya di tengah jalan, begitu Belandanya udah pada pergi tuh, kan Belanda udah ditarik-tarikin tuh semenjak tahun 50. UUDS 50, tahun 51 Belanda ditarik-tarikin. Nah, dibuatlah sebuah pemilu tahun 55. Itu partainya banyak tuh.
Nah itu tuh ada macam-macam partai. Ada Murba, ada PSI, ada PNI, ada Palu Arit, PKI. Nah, ini kita masuk cerita PKI nih guys. Ada cerita PKI segala macam. Nah, di situ haluan politik itu ada 3 yang disebut dengan Nasakom ya. Kalau kata Soekarno Nasakom. Apa Nasakom? Nasionalis, agama, komunis. Karena apa? Karena di Indonesia itu ada yang berhaluan nasionalis. Nah, gimana nasionalis? Nasionalis itu kebangsaan. Ya kaum sekuler lah, kebangsaan. Pokoknya bangsaan aja. Dia nggak mengarah ke Islam, nggak. Haluannya kebangsaan. Ada lagi agamis. Agamis ini ya bawaannya agama, terutama Islam ya, agamis. Tapi agamis ini nggak ngepro sama NII juga nggak ya. Ya agamisnya lain gitu. Agama sekuler, kaum agamis. Tapi juga ingin mengarah kepada Islam juga, tapi bukan NII, bukan. Kemudian satu lagi, ada lagi komunis. Ini nih komunis nih. Dia haluannya ya komunis. Komunis ini pada waktu itu PKI ya. Dia berhaluan kepada komunis Cina. 3 tuh, nasionalis, agamis, komunis. Partainya macam-macam, kemudian mereka melakukan pemilu, kemudian duduk di DPR, mereka bersidang di situ. Bersidang merumuskan undang-undang, gitu kan. Undang-undangnya karena yang tahun sebelumnya itu undang-undang sementara, undang-undang RIS. Ya, undang-undang emergensi lah, darurat. Pengen dibikin undang-undang yang dasar negaranya apa, hukumnya apa gitu. Dibikinlah tuh tahun 55 bersidang. Dalam persidangan itu nggak beres-beres gitu. Itu nggak beres-beres tuh guys gitu. Nah di situ Soekarno kesel tuh. Nggak beres-beres tahun 59 itu. Dibuatlah dekret presiden. Dekret presiden 5 Juli tahun 59. Itu DPR dibubarin. Hebat gak tuh? DPR dibubarin ya. DPR kan harusnya memilih presiden. Presiden itu mandataris dari DPR MPR kan. Tapi ini kebalikan. DPR dibubarin sama presiden. Hebat gak tuh Soekarno? Dulu kan DPR sini juga mau dibubarin tuh sama Gus Dur. Dibilang kayak taman kanak-kanak. Tapi Gus Dur nggak cukup kuat, nggak sehebat Soekarno. Tapi emang DPR, MPR mah apa ya sekarang ini tempat korupsi katanya ya. Tapi ya banyak sih, semua partai itu pada korupsi. Oh yang korupsi bukan partainya, yang korupsi oknumnya. Ya terserahlah. Mau oknumnya, mau apanya, mau partainya, bodo amat dah. Yang jelas hari ini udah gak ada yang bisa dipercaya. Mau percaya sama siapa? Dengan percaya sama engkong kita aja dah. Parah. Jadi kalau dilihat itu nggak kelar-kelar, nggak tuntas. Kenapa nggak tuntas? Yang agama pingin dasarnya adalah agama Islam, Quran, mungkin waktu itu ada yang pingin syariah Islam juga. Yang komunis maunya komunis ya. Yang nasionalis maunya ya paham kebangsaan, beda-beda 3 itu. Nah, kalau Nabi Muhammad tuh guys, sebenarnya itu ada tuh guys ayatnya. Laisal birro antu walu wujuhakum kibala masrik wal maghrib walakin man amana billah. Janganlah kamu hadapkan wajahmu
ke timur maupun ke barat. Itu laisal birro. Laisal birro antuwalu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib. Jangan kamu hadapkan wajahmu, orientasimu, ideologimu, pandangan hidupmu ke timur maupun ke barat. Jangan. Kalau di situ kan artinya bukanlah kebajikan menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Bukanlah kebajikan maksudnya apa? Ngadap ke timur, ngadap ke barat apa? Masa ngadap ke timur sembahyang ngadap timur gitu? Ngadap ngulon terus sembahyang ngadap wetan gitu? Bukan. Coba artikan deh ayat itu. Bukanlah kebajikan menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Coba artikan. Apa timur di situ? Tentu saja kalau kita bicara timur berarti adalah komunis. Kalau bicara barat artinya orientalis barat, berarti ya kapitalis, liberalis. Itu kan dua ideologi yang dari zaman dulu tuh itu selalu ada tuh, ideologi komunis sama sosialis, komunis dan liberalis. Romawi Persia kan begitu juga. Romawi itu barat, Romawi itu demokrasi. Ya, demokrasi berarti liberal. Kemudian Persia adalah komunis, negara Parsi. Waktu itu komunisnya Persia. Laisal birro, bukanlah kebajikan, bukanlah kebenaran. Antuwalu wujuhakum, kepada kamu menghadap ke timur, berhaluan komunis maupun berhaluan liberal. Bukan itu. Apa yang bagus? Yang benar menurut Allah apa? Walakin man amana billah. Tapi beriman kepada Allah gitu. Walakin man amana billah, beriman kepada Allah, bukan sembahyang, bukan rajin sembahyang. Walakin man amana billah. Amana billah artinya orientasinya satu, orientasinya kepada Allah. Konsepnya konsep Allah. Konsepnya ya tadi itu, konsep hukum Tuhan, hukum Allah. Jadi konsepnya konsep kita para nabi. Loh, emang bisa kitab-kitab nabi ini dijadikan konsep falsafah gitu? Ya bukan bisa lagi, memang harus dijadikan pedoman. Katanya jadi pedoman, katanya jadi petunjuk. Petunjuk buat siapa? Buat rakyat. Kalau buat rakyat mah urusannya gampang itu. Sebenarnya petunjuknya ini buat pemerintah. Petunjuk yang penting buat penguasa. Karena penguasa lah ya yang menentukan nanti. Karena penguasa itu sangat rentan posisinya. Dia pembuat keputusan. Apakah akan jadi benar atau tidak nih bangsa gitu. Itu dari penguasa. Oleh karena itu kitab-kitab Allah ini petunjuk bagi penguasa nomor satu, bukan bagi rakyat. Rakyat mah ngikut doang. Penguasanya benar, rakyatnya benar. Penguasanya nggak benar, mau rakyatnya benar apa juga, MPR DPR-nya kayak begitu ya, tetap aja nggak karuan kayak sekarang. Kita sambung lagi ya guys nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.